Mari kita membaca bersama-sama dari Efesus pasal pertama ayat 1 sampai ayat yang keempat. Efesus pasal 1 ayat 1 sampai ayat keempat. Saya membaca 1 dan 2, saudara membaca 3 dan 4. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 3-4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kiranya berita-berita dari firman-Mu boleh menyentuh hati kami masing-masing, boleh merubah hidup kami masing-masing, boleh menggugah jiwa kami masing-masing, boleh membangunkan kerohanian kami masing-masing, dan boleh membawa kami kembali dari segala pikiran, konsep, dan kesalahan-kesalahan dari beriman kami, kembali kepada kebenaran yang sudah Tuhan wahyukan kepada kami. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara sekalian, minggu lalu kita telah mengatakan tentang introduksi bagaimana Paulus menangani surat yang dikirim kepada gereja di Efesus. Saudara-saudara, gereja Efesus didirikan oleh Paulus. Gereja Efesus adalah satu gereja yang tadinya mempunyai pengertian-pengertian yang salah di dalam ajaran-ajaran dan pelaksanaan hidup beragama. Karena sebelum Paulus berada di Efesus, Apollo sudah datang di situ. Waktu Apollo berada di Efesus, dia pintar menguraikan kitab, dia seorang yang fasihnya cukup, dan dia memberitakan sesuatu yang bisa diterima baik oleh orang-orang di sana. Lalu mereka menerima sesuatu berkat daripada pemberitaan dia, dan mereka melaksanakan sesuatu keagamaan, yaitu dibaptiskan. Tetapi Apollo sendiri tidak mengenal apa arti baptis sesungguhnya. Apollo hanya membaptiskan orang-orang di Efesus sesuai dengan tradisi yang turun dari Yohanes Pembaptis. Sehingga pada waktu mereka dibaptiskan, mereka belum mengetahui tentang Roh Kudus. Mereka belum mengetahui tentang dibaptiskan dalam nama Allah, Bapa dan Roh Kudus. Jadi pada waktu Paulus tanya kepada Efesus, sudahkah engkau menerima Roh Kudus? Mereka menjawab, kami tidak pernah mendengarkan tentang Roh Kudus. Kalau demikian engkau sudah dibaptiskan? Kami sudah dibaptiskan. Dibaptiskan ke apa? Bagaimana? Dibaptiskan secara Yohanes Pembaptis. Maka Paulus mengatakan engkau harus dibaptis ulang. Dan saudara-saudara, semua ini terjadi pada Kisah Para Rasul pasal ke-19. Dan bagian ini tidak menjadi tunjangan. It's not a support for rebaptism. Tidak menjadi sesuatu support atau satu tunjangan untuk orang Kristen harus dibaptiskan kembali. Saudara-saudara, karena baptisan yang mereka terima adalah baptisan Yohanes Pembaptis. Itu bukan baptisan Kristen, apalagi setelah Kristus mati, bangkit di dalam amanat agung. Dia berkata, pergi ke seluruh dunia, jadikan segala bangsa muridku, baptiskan mereka dalam nama Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah saudara-saudara, setelah Yesus mati dan bangkit, keselamatan itu sudah digenapi. Setelah Kristus bangkit dari kematian, baru diberikan janji Roh Kudus turun kepada manusia, dan mereka pergi ke seluruh ujung bumi mengabarkan Injil. Saudara-saudara, sedangkan orang di Efesus pernah mendengarkan khotbah yang setengah-tengah. Mereka mendengarkan pengertian firman Tuhan yang kurang tepat. Mereka menerima baptisan yang tidak cocok dengan ajaran dari seluruh kitab suci. Itu sebab mereka perlu dibaptiskan lagi. Jadi gereja-gereja yang bidat, kalau membaptiskan orang, lalu mereka kembali ke gereja yang benar, harus dibaptiskan karena ajaran bidat itu. Tetapi gereja-gereja yang sudah mengenalkan Allah Tritunggal, mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat, mengenal akan kitab suci sebagai firman Tuhan diwahyukan, yang di dalamnya terdapat pengampunan dosa dan hidup yang kekal, dan mereka sudah dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mereka ganti gereja atau pindah ke gereja di sini, tidak perlu dibaptiskan lagi, baik dari Katolik
maupun dari gereja-gereja Protestan atau Pentakosta yang lain. Jikalau mereka percaya kepada Allah Tritunggal, percaya kepada keselamatan Yesus Kristus, mereka tidak perlu dibaptiskan lagi. Tidak bisa katakan dulu percik tidak hitung, perlu diselam, atau selam kurang benar, perlu dipercik. Upacara baptisan itu soal yang tidak penting. Yang paling penting adalah makna di dalam baptisan dan nama di dalamnya kita dibaptiskan. Hal kedua, setelah Paulus memberitakan Injil di Efesus, maka dia mulai bertemu konflik dan tantangan-tantangan dari pikiran ajaran yang lain, baik dari orang agama lain maupun dari orang Yahudi atau mereka yang tidak setuju dengan Injil yang diberitakan oleh Paulus. Itu sebab perlu terjadi sesuatu pemberesan doktrin. Itu sebab pada waktu mereka yang tidak percaya mentertawakan sebagainya, Paulus meninggalkan mereka. Dan Paulus mengajak orang-orang yang beriman juga meninggalkan mereka yang ajarannya berbeda. Nah, ini apakah perpecahan gereja? Tidak. Ini adalah sesuatu penyaringan, sesuatu kesetiaan yang harus dikerjakan oleh gereja. Gereja selalu berada di dalam konflik. Kita harus mencintai semua sehingga kelihatan bersatu. Tapi kita juga harus mempertahankan iman yang sejati sehingga kita tidak boleh sembarangan campur baur. Di dalam keadaan demikian kita berada di dalam konflik. Saudara-saudara, secara orang Kristen kepada yang di luar, biar kita bersatu. Kita orang Katolik, kita orang Protestan, kita orang Pentakosta, orang karismatik. Kita sama-sama percaya kitab suci satu. Kita sama-sama percaya Allah Tritunggal. Kita sama-sama percaya Yesus mati dan bangkit. Kita harus mempunyai sesuatu cinta kasih di dalam homogeneous love. Tapi saudara-saudara, di dalam doktrin yang benar atau tidak benar, terjadilah kadang-kadang sesuatu perdebatan yang tidak bisa hindarkan. Terjadi sesuatu perpisahan yang tidak bisa dihindarkan. Ini tercatat di dalam kitab suci. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 15, orang mengatakan percaya Yesus Kristus tak cukup, mesti disunat lagi. Paulus berdebat sekeras mungkin dengan mereka, dan akhirnya mengakibatkan mereka harus pergi ke Yerusalem untuk tanya, karena mereka tidak mengakui akan otorita daripada Paulus. Kamu baru bertobat tidak lama, kamu kurang senior. Mari kita pergi ke Yerusalem. Mari kita tanya kepada yang paling senior, yaitu Petrus, yang langsung diberi mandat oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu mereka pergi situ, akhirnya perdebatan itu mengakibatkan satu konsultasi teologi pertama di dalam sejarah. Dan akhirnya mereka tetap mendengar suara daripada yang senior, yaitu Petrus, untuk mengasahkan apa yang dikhotbahkan oleh Paulus. Saudara-saudara, perlukah sudah beriman masih dibaptis, perlu disunat lagi? Petrus mengatakan tidak perlu. Perlukah kita harus menjaga dan memelihara semua Taurat? Petrus berkata, sesungguh-sungguhnya dari nenek moyang kita sampai kita ini tidak pernah ada satu orang bisa menggenapkan Taurat. Tidak ada satu orang bisa menanggung huk yang diturunkan daripada nenek moyang itu. Itu sebab dia mengatakan bukan perlu lagi disunat. Dengan demikian doktrin itu perlu sesuatu perdebatan untuk mendapatkan sesuatu kesimpulan sesuai dengan apa yang diwahyukan di dalam kitab suci oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, di Efesus terjadi hal-hal semacam demikian sehingga Paulus meninggalkan mereka yang ajaran yang salah dan tidak mau lagi campur dengan mereka. Dan Paulus menganjurkan orang-orang juga keluar dari mereka karena yang ngajar itu tidak beres. Sesudah itu mereka mendirikan satu tempat namanya Tiranus. Saudara-saudara, Tiranus itu disewa. Lalu Paulus berada dengan orang-orang yang setia kepada firman Tuhan, berada mengajar doktrin yang benar di kamar di satu rumah, yaitu Tiranus. Dan di sana mereka sewa rumah itu sampai 2 tahun lebih lamanya. Di sana untuk berdebat terus. Untuk apa? Untuk menjaga, memelihara kesetiaan kepada kebenaran Tuhan. Saudara-saudara, inilah sesuatu latar belakang Efesus
yang begitu lain dengan tempat-tempat yang lain. Di Efesus melalui perdebatan itu, akhirnya suara dan kebenaran yang dipercayai oleh orang Kristen sudah dikabarkan sampai menuju ke banyak tempat di Asia Minor, sehingga bagian Turki Barat sekarang ini seluruhnya sudah mendengar nama Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, mereka bukan hanya berdebat dengan seperti katak di dalam tempurung yang hanya menutup diri, tapi perdebatan itu sudah menjadi pengaruh kepada masyarakat, pengaruh kepada kebudayaan, pengaruh kepada sekitar tempat. Saudara-saudara, waktu saya membaca daerah Asia Minor, semua orang mendengar nama Yesus Kristus. Itu penting sekali. Bagaimana baiknya jika kita mengadakan Institut Reform, kita adakan STT, kita adakan street, kita adakan tempat latihan-latihan, lalu kita bergumul tentang doktrin. Akibatnya adalah semua murid kita menyebarkan Injil keluar. Saudara-saudara, cilakalah sekolah teologi yang hanya mengisi kepintaran sendiri, tetapi membuntukan jalan keluar dan tidak memberitakan Injil kepada orang luar. Saudara-saudara, cilakalah jika kita belajar doktrin, akibatnya adalah kita menikmati sendiri dan kita tidak membagi-bagikan kepada orang yang lain. Tiranus dan perdebatan tentang firman dan doktrin yang benar di tempat Tiranus telah mengakibatkan seluruh Asia Minor mendengar nama Yesus Kristus. Saudara-saudara, pada waktu kita mendengar kota seperti Kaohsiung yang ambisinya luar biasa, itu kota cuma 1,4 juta manusia, tapi sudah mempunyai gedung yang sekarang sedang dibangun 103 susun. Saudara-saudara, yang sudah ada yang 70 susun sudah hampir jadi. Itu terjadi. Mereka mempunyai ambisi besar sekali. Seperti kota Chicago, tidak pernah mau kalah sama New York. Kalau New York ada World Trade Center, maka Chicago bikin Sears Tower, supaya New York paling tinggi, ya lebih tinggi lagi sedikit. Kaohsiung kota seperti itu. Tetapi orang Kristen di sana justru tidak mempunyai ambisi terlalu besar. Sampai sekarang kota Kaohsiung hanya 2,5% orang Kristen saja. Maka kita perlu berdoa supaya Injil dikabarkan di kota seperti itu juga, sehingga orang Kristen di kota yang berambisi juga mempunyai ambisi, sehingga banyak orang boleh mendengarkan Injil. Saudara-saudara, Paulus tidak pernah berhenti dan malas. Paulus tidak pernah santai-santai dan tertidur. Dia selalu berjuang, bergerak, selalu bergerak supaya lebih banyak orang mendengar Injil. Saudara-saudara, bagi saya pendeta-pendeta penginjil yang tidak mau bergerak, hanya mau menikmati hidup yang tenang untuk sendiri, aman untuk sendiri saja, itu bukan muridku. Dan itu sebenarnya di dalam hatiku tidak terlalu saya senang menjadi rekan-rekan. Saudara-saudara, kita melihat jiwa dari Paulus, dari Petrus, dari semua rasul, taunya pergi, tidak taunya pulang. Ada satu kalimat yang bikin saya cucur air mata. Seorang mengatakan, abad pertama semua murid Yesus, mereka tidak pernah merencanakan pulang, hanya merencanakan pergi. Asal bisa pergi, Injil ikut pergi terus. Sampai di mana mati di situ pun tidak apa. Pulang tidak pulang soal kecil, asal Injil dan saya bisa pergi ke tempat yang lain. Jiwa semacam demikian ini sudah agak kurang di dalam kekristenan abad ke-20. Jiwa semacam demikian sudah kurang di dalam pendidikan teologi. Saudara-saudara, setelah berdebat berapa tahun di Tiranus, Asia Minor, semua sudah mendengar nama Yesus. Semua sudah mendengar doktrin tentang Injil Yesus Kristus. Jika kita mempunyai sekolah teologi, mempunyai street, mempunyai murid begitu banyak, apakah yang sudah dikerjakan? Saya harap mereka yang sekolah di street, di Reform Institute, langsung bersaksi di kantor, berani berkhotbah. Jangan tunggu sampai lulusan STTRI baru berkhotbah. Semua orang Kristen yang dilatih dengan doktrin yang benar, berkhotbah, bersaksi, jangan tunggu. Karena Yesus sudah dekat. Saudara-saudara, inilah keunikan dari kota Efesus. Ketika kita melihat, maka orang yang ilmu sihir melihat kekristenan begitu berkembang, maka mereka mengadu. Nah, mereka mau menyatakan kuasa setan juga tidak kalah. Mereka mau berusaha untuk mengalahkan kekristenan. Di Efesus dan di Sirukida terjadi daerah sekitar situ, terjadi beberapa istiwa yang besar sekali. Ada orang yang memalsukan atau pinjam nama Yesus Kristus, mengusir setan.
ketahuan oleh setan bahwa mereka bukan berdasarkan iman sendiri, tapi berdasarkan nama pinjaman. Saudara-saudara, nama pinjaman itu belum pernah ada kuasa. Harus engkau mempunyai iman pribadi, pengalaman, pergumulan, dan sesuatu keberanian menerima tantangan di dalam ketaatanmu kepada Tuhan. Baru engkau diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Baru engkau disertai dengan nama Yesus yang berkuasa untuk mengalahkan setan. Saudara-saudara, di dalam pasal 19 di dalam Kisah Para Rasul kita melihat satu hal yang lucu luar biasa. Ada orang ikut rasul demi nama Yesus mengusir setan. Demi nama Yesus yang dikabarkan oleh rasul, saya usir kamu. Setan pergi. Setan bukan saja tidak pergi, loncat keluar dari orang itu, masuk ke dalam orang yang mengusir setan. Saudara-saudara, jadi di sini kita melihat hamba Tuhan yang sungguh dan yang palsu. Yang sungguh ada kuasa Tuhan yang keluar dari dia sehingga setan tidak bisa berapa-apa. Tapi hamba Tuhan yang pinjaman nama, pinjaman kuasa, yang pinjaman data dari orang lain, bukan saja tidak bisa mengusir setan, hanya mengajak setan datang untuk merasuk mereka sendiri. Ini terjadi di tempat pasal 19. Bukan saja demikian di Efesus, terjadi lagi satu hal yang lain. Yaitu setelah mereka memperbandingkan, memperdebatkan, mereka melihat kuasa Tuhan jauh lebih besar dari kuasa-kuasa yang lain. Akibatnya mereka membawa semua buku ilmu sihir yang palsu, ajaran yang tidak beres untuk dibakar habis di hadapan Paulus. Saudara-saudara, nah ini mengakibatkan satu hal yang begitu gejolak lagi, yaitu begitu banyak orang menganggap keberadaan agama Kristen menjadi ancaman bagi keberagaman mereka secara tradisional. Itu sebab mereka semua datang mau mengkeroyok atau mau menganiaya, mau menindas kekristenan. Dan pada waktu itu saudara-saudara, seorang berdiri mengatakan, biarlah kita menghancurkan ini. Paulus adalah penghasut, pengacau dunia. Dia telah merusak nama daripada dewa kita yang begitu besar di seluruh Asia ini. Mari kita merusak dia juga. Nah saudara-saudara, Paulus akhirnya menulis buku Efesus berada di dalam penjara. Waktu dia berada di penjara, dia tulis surat kepada orang di Efesus, gereja yang mengalami kesulitan-kesulitan begitu besar, gereja yang pernah mengalami ujian-ujian doktrin, gereja yang pernah mengalami ujian-ujian dari kuasa setan melawan kuasa Tuhan, gereja yang mengalami tempat penginjilan yang begitu meluas di tempat itu, gereja yang mengalami sesuatu perbandingan antara buku yang suci dan buku yang tidak benar, gereja yang mengalami orang-orang begitu banyak rela membakar buku yang tidak beres. Saudara-saudara, gereja diuji, gereja di dunia ini seperti kaum suci yang diserahkan di tengah-tengah kaum yang najis untuk dikeroyok, untuk dianiaya, untuk ditindas. Tetapi gereja merupakan emas yang murni. Setelah melewat akan api yang keras, makin memurnikan diri. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita, dia mengetahui apakah sebenarnya kehadiran gereja di dunia ini. Selama 10 tahun yang lalu kita melihat Indonesia dilanda oleh gerakan-gerakan yang tidak bertanggung jawab. Pokoknya percaya Tuhan dapat kaya, pokoknya percaya Tuhan dapat lancar, pokoknya Tuhan percaya kepada dia dapat kredit banyak dari bank. Sehingga belum beriman sudah pinjam uang sebanyak mungkin, hidup berfoya-foya. Termasuk pendeta-pendeta yang tidak karu-karuan. Akibatnya adalah apa? Pada waktu ekonomi menyusut, pada waktu dolar naik, rupiah turun, pada waktu kredit macet, pada waktu banyak orang merasa seperti tidak lagi seperti hari-hari yang lampau, iman mereka mulai goncang luar biasa. Karena dari permulaan memang ditanam iman yang tidak beres. Saudara-saudara, inilah bulan-bulan ujian bagi engkau dan saya. Inilah bulan ujian-ujian bagi pendeta-pendeta dan orang Kristen. Apakah imanmu dulu adalah iman yang belum pernah diuji? Apakah imanmu memang ditanam dengan gampang? Tidak usah ikut katesisasi, langsung dibaptiskan. Tidak apa-apa kok, hanya sebut nama Yesus, pasti diselamatkan. Itu semua ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab. Sampai kapankah zaman ini mau kembali kepada firman Tuhan? Sampai kapankah kita mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mau taat, sungguh-sungguh mau setia, sungguh-sungguh mau belajar, sungguh-sungguh mau merendahkan hati di hadapan Tuhan?
Pagi ini waktu saya memikirkan kembali bagian ini, hati saya tersentuh oleh beberapa poin yang penting. Waktu menulis surat, Paulus berkata, "Aku Paulus, Rasul Kristus, oleh kehendak Allah sekarang menulis kepada orang suci di Efesus." Hanya 3 kalimat ini saja telah menggerakkan hati saya. Surat ini bukan surat biasa. 2 hari yang lalu saya berbicara dengan istri. Banyak orang suka tulis, gampang tulis surat. Tetapi apa yang mereka tulis mungkin tak ada satu yang bisa tahan 2000 tahun kemudian masih ada nilainya. Saudara-saudara, begitu banyak orang tulis, menghabiskan kertas menjadi jang yang seharusnya dibuang di sampah. Apa yang kau tulis, apa yang kau bicara di dalam telepon, semua kalimat-kalimat yang tidak ada gunanya, yang kau kira lewat, setiap kalimat omong kosong akan muncul kembali pada hari di mana kita dihakimi. Ini perkataan Yesus Kristus. 每一句闲话在审判的都要供出来。 Setiap kalimat yang kosong, yang tidak perlu diucapkan sembarangan, semua harus muncul kembali di hari kita dihakimi oleh Tuhan. Jadi di dalam telepon bicara seperlunya, menulis surat tulis seperlunya. Yang bercanda dan karu-karuan, yang merusak iman orang lain, gosip-gosip yang tidak guna, rumor-rumor yang merusak iman, berhenti. Kalau tidak, mulutmu belum menjadi mulutnya orang suci. Perkataan-perkataanmu belum menjadi perkataan-perkataan yang membangun orang. Saudara-saudara sekalian, Paulus mengatakan kalimat ini begitu menyentuh saya. Saya Paulus, Rasul Yesus Kristus, dengan kehendak Allah menulis surat kepada orang suci di Efesus. Saudara-saudara, jadi surat ini apa? Surat ini mengandung kehendak Allah dan dikirim melalui utusannya kepada orang yang dipilih dan orang yang suci yang ditempatkan di satu kota yang strategis. Itu artinya, saudara-saudara, puji Tuhan, surat Efesus dikirim dengan makna dan visi dari surga yang diturunkan kepada seseorang yang dipilih dari Paulus. Paulus mengatakan, saya tulis dengan sesuatu kualifikasi apa? Dengan status apa saya tulis surat kepadamu? Aku tulis surat kepadamu dengan status seorang apostolos. Bahasa Greka, apostolos, utusan yang diutus oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, jadi sekarang saya diutus oleh Allah. Kalau seseorang sadar dia diutus oleh siapa, dia harus mengetahui dia tidak ada hak mengatakan sesuatu dari dia sendiri. Saudara-saudara, jikalau seseorang direktur mengutus seseorang untuk berunding dengan yang lain, yang diutus tidak berhak ikut campur kemauan sendiri. Dia hanya mempunyai tanggung jawab. Yang mengutus dia, yang menyuruh dia memberikan mandat apa, saya jalankan itu. Demikian Paulus sadar, dia menulis semua surat itu karena utusan Allah. Dia menjadi rasul karena rasul berarti utusan Allah. Allah yang mengutus aku, Allah berhak. Allah mengutus aku, Allah berkedaulatan. Allah mengutus aku hanya berdasarkan kuasa dia. Dan Allah bertanggung jawab atas segala berita yang diutuskan kepadaku, yang disuruh saya beritakan kepada orang-orang di gereja-gereja yang berbeda. Saudara-saudara, aku Paulus, Rasul Yesus Kristus, Rasul dari Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menyelamatkan aku, lalu mengutus aku. Seorang pendeta terkenal Tiongkok 60 tahun yang lalu, di dalam pembukaan semester dari sekolah teologi, dia mengatakan, mengapa Tuhan memilih kamu? Tuhan memilih kamu supaya boleh memakai kamu. Mengapa Tuhan membeli kamu? Tuhan membeli kamu supaya dia berhak memakai kamu. Jadi saudara-saudara, kita selalu tidak mempunyai kesadaran kenapa saya dianugerahi, kenapa saya diberkati, kenapa saya diselamatkan, kenapa saya dipanggil. Oh, saya dipanggil supaya saya boleh nonjol di atas mimbar. Tidak. Saya diselamatkan supaya saya boleh masuk surga enak-enak. Bukan. Saya dipanggil untuk menjadi saksi. Saya dipanggil untuk menjadi pejuang bagi kebenaran. Saya dipanggil untuk mengutarakan kemuliaan surgawi di tengah-tengah dunia yang najis. Saya dipanggil untuk setia kepada kebenaran dan bertengkar dengan segala kejahatan.
Saya dipanggil untuk menjadi utusan, dikirim seperti domba berada di tengah-tengah serigala. Saudara-saudara, kalau kita sadar utusan, istilah utusan, apostolos, maka kita akan sadar kita harus bertanggung jawab. Kita sadar kita pada satu hari akan berdiri di hadapan takhta Dia yang telah mengutus, yang telah memilih kita. Dan kita harus bertanggung jawab. Apa yang kita kerjakan itu betul-betul apa yang disuruh atau tidak. Kalau bukan, kita harus dihakimi lebih daripada orang lain. Saudara-saudara, jangan ingin menjadi guru. Ketahuilah olehmu bahwa yang mengajar akan mendapatkan hukuman lebih berat daripada yang diajar. Itu harus menjadi sesuatu kalimat, sesuatu kesadaran yang selalu menegur saya sebagai orang berdiri atas mimbar. Saudara-saudara, pada waktu saya sudah ditabiskan menjadi pendeta, kakak saya yang paling besar waktu itu belum mau dibaptiskan. Dan dia mengatakan satu kalimat, sekarang sebagai orang yang belum dibaptiskan, saya beritahu kepadamu, tahu tidak, kau yang mengajar akan dituntut lebih banyak daripada yang diajar? Dengan hak apa kau berdiri di hadapan umum lalu memberikan petunjuk kepada orang lain? Apakah kau kira lebih pintar dari yang lain? Saya memang tahu kenapa dia tidak mau dibaptiskan. Memang dia kalau tidak dibaptiskan, dia masih mempunyai hak marah-marah terhadap orang Kristen. Kalau dia sudah dibaptiskan, kehilangan hak itu. Seperti Paul kalau jadi pendeta, tidak bisa lagi tegur pendeta, begitu. Kira-kira sama begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi kalimat-kalimat seperti itu justru membuat saya gugah. Oh ya, what is the qualification of me to scold, to reproach, to tell others what to do? Apakah saya lebih baik? Apa saya lebih layak? Tidak. Kita semua yang menjadi guru, dosen, teologi, pendeta, pengajaran, kitab suci, pemberita Injil, kita semua hanya murid kebenaran yang lebih dulu mengenal bagian-bagian tertentu untuk memberitahu kepada anda-anda yang belakangan mengenal. Kami adalah dengan anda sama-sama hanya murid kebenaran saja. Dan kami hanya diutus. Kalau kami hanya diutus, kami setia kepada Tuhan. Lalu kami memberitakan sesuatu sesuai panggilan Tuhan. Saudara, kalau menolak saya, saudara jangan kira itu satu soal kecil. Karena waktu engkau menolak saya, engkau menolak Tuhan. Karena apa yang saya beritakan itu dari Tuhan. Ini maksudnya. Jadi Paulus dengan tegas, dia tidak berani sembarangan tulis sesuatu semau sendiri. Setiap kali dia tulis surat kepada satu gereja, dia memulainya dengan kalimat seperti ini. Aku Paulus, Rasul Kristus, menulis surat ini kepada orang suci yang berada di Efesus, orang suci yang berada di Korintus, orang suci yang berada di tempat-tempat kota yang lain. Dengan demikian dia tahu tugasnya, dia tahu tanggung jawabnya, dan dia tahu keseriusan daripada berita yang disampaikan kepada orang yang mendengar itu. Saudara-saudara, dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, oleh kehendak Allah. Saudara-saudara, Johannes Calvin mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih besar daripada kehendak Allah kecuali Allah sendiri. Saya mengingat kalimat itu kira-kira berpuluh-puluh tahun yang lalu. Lalu saya langsung memikirkan, lalu membandingkan semua wilayah-wilayah yang lain. Masakan tidak ada yang lebih besar dari kehendak Allah selain Allah sendiri. Only God Himself is bigger than the will of God. Other things, no one, nothing is bigger than the will of God except God Himself. Apa artinya kalimat ini? Segala sesuatu yang ada di dalam seluruh alam semesta sepanjang sejarah, baik di dalam dunia materi maupun bidang rohania, tidak ada yang lebih besar daripada kehendak Allah kecuali Allah sendiri. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, yang lebih besar daripada kehendak Allah. Selain itu tidak ada yang lebih besar. Apa maksudnya ini? Berarti segala sesuatu berada justru karena kehendak. Jikalau Allah tidak menghendaki cipta, tidak ada ciptaan. Jikalau Allah tidak menghendaki menyelamatkan, tidak ada orang yang diselamatkan. Jikalau Allah tidak menghendaki panggilan dan utusan, tidak ada yang diutus. Jikalau Allah tidak menghendaki terjadinya sesuatu, tidak ada sesuatu yang terjadi. Maka dari pengertian semacam ini kita mengetahui istilah kehendak Allah itu penting luar biasa dan begitu besar, begitu serius, sehingga saya berani mengatakan kitab suci sendiri jarang memakai istilah kehendak Allah.
Saya paling takut orang yang mulutnya buka tutup kehendak Allah, kehendak Allah. Orang yang selalu mengatakan kehendak Allah, kamu harus jauh dari dia. Karena orang yang selalu terlalu gampang membicara puji Tuhan, penipu. Sudah, saya tidak berkata orang Kristen tidak boleh puji Tuhan. Tapi justru penipu-penipu selalu pakai puji Tuhan, haleluya, haleluya. Hati-hati. Orang yang selalu ini kehendak Tuhan, kehendak Tuhan. Kebanyakan orang yang selalu sembarangan memakai istilah kehendak Tuhan adalah orang yang belum pernah serius mengerti apa itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu begitu tinggi, begitu serius. Sehingga kitab suci pun sendiri jarang memakai istilah ini. Karena istilah ini terlalu besar, terlalu agung. Sehingga setiap orang harus berlutut dengan segala hormat di hadapan kehendak Allah. Saudara-saudara, saya mempunyai seorang murid pacaran setiap tahun ganti 1-2. Dan setiap kali saya bilang, loh lu ganti lagi. Ya ini baru kehendak Tuhan, dulu makin main-main. Dan dia minta doakan. Saya sampai sudah ke-17 kali dia membawa pacarnya datang ke saya. Saya bilang, saya mulai bosan dengan istilah kehendak Tuhan yang kau pakai. Karena kau setiap kali pacaran yang baru, doakan Pak, ini yang saya rasa lebih dekat dengan kehendak Tuhan. Mungkin ini kehendak Tuhan. Lalu ganti lagi satu, ini baru kehendak Tuhan. Saya bilang, rupamu kehendakmu bukan kehendak Tuhan. Ini ada kehendak, keinginan, kehendak dari nafsumu, bukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, jangan sembarangan memakai istilah kehendak Tuhan. Kecuali hatimu memang sudah takluk ke bawah kedaulatan Allah. Dengan sungguh-sungguh rendah hati dan setia serta bertanggung jawab. Saudara-saudara, baru-baru ada seorang berkata kepada saya, justru karena orang itu buka mulut, tutup mulut, puji Tuhan, maka saya akhirnya dekat sama dia. Kok begitu cinta Tuhan, begitu dekat dengan Tuhan, begitu rohani. Dan akhirnya saya ditipu 600 juta oleh orang yang kehendak Tuhan, yang puji Tuhan itu. Saudara, mulai hari ini hati-hati ya bergaul ya. Oh, enggak usah takut, ini anggota patung kok. Anggota patung banyak Yudas. Saya berkata kepada saudara, kalau Yesus 12 anggota, 1 Yudas. Di sini 1200 ada 100 Yudas. Hati-hati berdagang bersama orang Kristen. Hati-hati joint venture dengan orang yang puji Tuhan. Kalau dia punya mulut selalu puji Tuhan, selalu di bibirnya kehendak Tuhan, saudara mesti lebih hati-hati. Karena jikalau hati dia adalah profit minded, mulut dia adalah puji Tuhan, engkau akan menjadi mangsanya. Nah, semua yang saya sudah katakan dari mimbar, perhatikan semua. Di dalam gereja ini ada tidak orang yang hatinya sama mulutnya lain? Ada. Jangan kira tidak. Berapa kali saya takut orang Kristen bersama-sama orang Kristen berdagang bersama. Karena apa? Karena sebelum berdagang saling menghormati. Sesudah bekerja sama pelan-pelan 1 tahun 2 tahun mulai pecah, mulai hancur-hancuran, mulai saling curiga. Loh, lu Kristen kok mengapa begitu? Orang Tionghoa mengatakan Xian xiao ren hou jin zi. Jangan bilang gampang nanti saja. Orang yang bilang gampang paling dah gampang. Semua ikut 1, 2, 3. Orang yang bilang gampang paling dah gampang. Orang yang bilang puji Tuhan, pokoknya Tuhan pasti berkat, pasti menghakimi kamu. Saudara-saudara, Paulus dengan serius tidak sembarangan memakai istilah ini. Seluruh surat yang ditulis oleh Paulus, cuma beberapa kali dia memakai kehendak Allah. Dia pakai dengan hati yang gentar dan sungguh-sungguh bertanggung jawab. Dan karena kehendak Tuhan, maka aku menjadi rasul. Karena kehendak Tuhan, maka aku menulis surat ini. Kalimat ini main-main atau tidak, bisa dicek dari para selanjutnya bagaimana dia berbicara. Tidak ada satu istilah yang sembarangan dipakai oleh Paulus. Tidak ada satu kalimat yang motivasi tidak beres. Tidak ada satu bagian yang ditulis dengan sesuatu motivasi memprofitkan diri. Tidak. Paulus tidak bicara tentang uang, tidak bicara tentang diri, tidak bicara tentang keuntungan. Paulus berbicara segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, untuk mendegukan orang beriman, untuk menyatakan kehendak dan pimpinan Tuhan kepada kaum suci di mana menerima surat daripada Dia. Aku Paulus, rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus,
Nah saudara-saudara coba pikirkan dengan baik. Efesus itu pada waktu itu termasuk salah satu kota yang paling besar dan paling penting di Asia Minor. Dan salah satu kota yang paling dipandang tinggi oleh kerajaan Rom. Salah satu kota yang dekat pantai, yang perdagangan paling maju di dalam zaman kuno. Salah satu kota yang kebudayaannya, komersialnya, ekonominya, politiknya, dan seninya yang sangat tinggi. Bahkan juga menjadi pusat agama di daerah itu. Maka orang di Efesus macam-macam, beragam, aneka ragam. Kota itu penuh seperti kota yang lain, dengan hubungan seks yang tidak bertanggung jawab, dosa-dosa yang begitu menajiskan masyarakat. Karena kemajuan kemakmuran dari Efesus, maka Efesus adalah kota yang penuh dengan segala macam dosa. Tetapi di sini istilah itu muncul, ada orang suci di Efesus. Saya percaya Jakarta homoseks lesbian lebih banyak dari kota apapun di seluruh Indonesia. Saya percaya penipuan uang, penodongan dan kriminal kota Jakarta lebih banyak daripada kota apapun di seluruh Indonesia. Saya percaya korupsi, kenajian, hal-hal yang tidak beres baik di pemerintahan maupun di masyarakat di kota Jakarta jauh lebih banyak dari kota apapun di seluruh Indonesia. Namun demikian, ingat kalimat di bawah ini, ada orang suci di Jakarta. Itu mulia. Itu satu hak yang besar. The saint, the holy ones in Ephesus, the holy one of God in Jakarta. Holy ones, satu persatu yang sudah dibersihkan, yang sudah dipercikan dengan darah, yang telah mengakibatkan Kristus harus mati bagi mereka, yang harus dibersihkan dengan kuasa dan pencurahan dari darah Yesus Kristus, pembasuhan dari Roh Suci, sehingga engkau menjadi orang suci. Saudara-saudara, apakah artinya gereja? Gereja adalah kaum kudus di tengah-tengah masyarakat yang masih najis. Apakah arti gereja? Gereja adalah kelompok yang sudah dibersihkan, kelompok yang dipilih untuk disucikan, lalu bersaksi bagi kekudusan Allah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kenajisan. Itu gereja. Aku Paulus, Rasul Kristus, oleh kehendak Allah menulis surat kepada kamu orang suci yang ada di Efesus. Terjemahan bahasa Indonesia selanjutnya, yaitu orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Saya merasa kalimat ini terjemahannya kurang sempurna. Yang lebih cocok kalimat ini seharusnya dari Grekanya diterjemahkan, yang setia beriman kepada Yesus Kristus. Yang setia beriman kepada Yesus Kristus. Di dalam bahasa Greka itu pistos, iman, bahasa Latin fide, itu ada hubungan dengan kesetiaan. Nah saudara-saudara sekalian, kalau kita mengatakan fide itu adalah iman, fidelity itu adalah kesetiaan, maka kesetiaan dasarnya adalah iman. Kalau engkau mengatakan ini ada speaker yang bagus sekali, misalnya ini ada quote, ini adalah sesuatu speaker namanya Martin Logan, atau speaker yang venture, yang mahal sekali, atau Infinity, atau Genesis. Itu karena speaker yang bagus disebut bagus karena dia setia kepada suara aslinya. Maka disebut hi-fi. Saudara mengerti hi-fi? Hi-fi itu singkatan dari apa? High fidelity. High itu apa? Tinggi. Fidelity apa? Kesetiaan kepada yang asli. Jikalau speaker yang jelek dibandingkan dengan speaker yang baik, orang yang bisa mengetahui adalah orang yang harus mengetahui suara asli dulu. Saudara-saudara, engkau bilang, loh ini suaranya Pak Stephen Tong, nak memper ah. Lu kok tahu itu tidak sama? Kau tahu itu tidak mirip suaranya? Loh, Stephen Tong itu pendeta saya kok. Saya saben hari dengar kasetnya. Saya selalu dekat dengan dia. Saya tahu suara aslinya. Jadi orang yang mengetahui mana setia, mana tidak setia, mana mirip, mana tidak mirip, dasar fondasi pertama, yaitu dia harus mengenal yang asli. Saudara-saudara, mengapa Jepang tidak pernah bisa bikin speaker yang cukup baik? Maafkan kalau ada orang Jepang di sini. Karena orang Jepang sendiri selalu memilih speaker di Inggris. Sesudah itu dah dapat Amerika, dah dapat lagi baru beli Jepang punya. Waktu pionir permulaan membuat speaker, bikin gempa
gempa dunia. Wah, speakernya mulai baik. Karena apa? Kira-kira 40 tahun lalu dia beli speaker Inggris, dibuang capnya, taruh merek Jepang, Pioneer. Dengan demikian dia rugi luar biasa. Tapi dianggap kerugian itu investasi. Maka orang mendengar, loh, suara dari speaker Jepang kok seperti Inggris sama baik tapi lebih murah. Padahal dia cara berdagang berani korban sampai begini. Akhirnya dengan korban itu investasi, baru dia terus menyelidiki bagaimana bikin speaker yang baik. Sampai hari ini tetap Jepang tidak bisa mengalahkan beberapa negara. Misalnya mid range daripada Inggris, atau high range daripada French, dan low mid range daripada Amerika. Kenapa kok orang Prancis tingginya itu heran, begitu tepat. Kenapa suara tengahnya orang Inggris begitu tepat? Kenapa orang Amerika bassnya begitu tepat? Dan mengapakah negara-negara itu yang mempunyai speaker yang baik bisa membuat speaker begitu baik? Hanya satu cara, yaitu mereka mempunyai simfoni orkestra yang baik. Dan simfoni orkestra yang baik itu tergantung kalau ada hall yang baik. Nah, ini semua bidang musik dan bidang performance. Tapi saya sekarang memberikan pendidikan dan pengertian kepada Anda. Kenapa di Indonesia tidak ada orkestra yang baik? Karena tidak ada hall. Tidak ada gedung musik yang baik. Semua pakai speaker. Musik kalau sudah lewat speaker, sudah menjadi suara tidak asli. Mengerti tidak? Nah, saudara-saudara. Maka kenapa kan negara Amerika Timur mempunyai speaker yang lebih tradisional, Barat tidak? Karena semua orkestra yang baik ada di Timur. Di Philadelphia, di Boston, di Cleveland, di Chicago, di New York. Ini 5 simfoni orkestra paling penting di seluruh benua Amerika. Semua di timur. Itu sebab pada waktu orang namanya Bose dari Belanda, profesor di MIT, membuat speaker Bose yang dipakai di sini. Sudah, ini speaker Bose yang versi agak kuno. Itu karena dia mengetahui bagaimana meniru suara yang asli. Nah, kalau dia selalu pergi ke concert hall, dia mengetahui drum, suara gema akhirnya bagaimana akhirnya. Lalu dia masuk ke dalam speaker, ini tidak cocok. Dia robah lagi, wah ini terlalu keras, ini terlalu empuk. Dia akhirnya bikin sampai suara speaker itu sama seperti yang asli. Baru dia berani jual. Itu namanya setia kepada asli. Nah, saudara mengerti hari ini? Itu namanya high fidelity. High fidelity, high faithfulness to the origin. Nah, itu yang dipakai menjadi Greka atau dipakai dalam Latin. Namanya iman. Siapakah orang beriman? Orang beriman kepada Tuhan adalah orang yang setia kepada kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan. Ya, aku beriman pasti sembuh, iman. Itu iman apa? Iman tahayul. Itu iman nafsu. Itu iman imajinasi. Iman terhadap iman. Faith in faith. Itu yang gembar-gembor di semua gerakan faith healing. Itu bukan iman yang Alkitab. Pokoknya yang ada iman pasti sembuh. Iman apa? Iman pokoknya dia maha kuasa, dia bisa sembuhkan. Itu bukan iman. Itu iman kepada pengertian engkau dan nafsu engkau untuk memperalat kekuasaan Tuhan Allah. Dengar baik-baik. Itu iman untuk memanipulasi, karena Allah maha kuasa, dia bisa tahu. Kalau dia bisa, dia harus lakukan. Kalau saya Tuhan, dia melayani saya. Itu bukan menjadikan Allah. Itu menjadikan Allah pembantu yang harus dipaksa untuk melayani kamu. Lalu engkau, aku beriman Tuhan Maha Kuasa, dia pasti bisa menyembuhkan. Bagi saya itu belum iman. Karena itu adalah iman terhadap imanmu. Iman terhadap imanmu. Dan iman pertama kepada iman kedua sama-sama berdasarkan nafsumu, manipulasimu, kemauanmu, dan interpretasimu secara instingtif terhadap istilah iman. Bagi saya itu bukan iman orang Kristen. Saudara, banyak kebaktian seperti orang disembuhkan. Coba orang yang disembuhkan 5 hari lagi pergi ke rumahnya, kumat kembali. Apa maksudnya? Imannya sekarang mundur. Imannya mundur. Itu semua banyak hal yang belum diajar dengan baik, tapi sudah merajalela di bawah nama Kristen. Saudara-saudara, di sini Paulus berkata, aku rasul dari Tuhan, rasul Yesus Kristus. Sekarang memberikan surat ini kepada kamu, orang suci yang ada di Efesus, yaitu yang setia kepada Yesus Kristus. Fidelity, setia. Jikalau speaker yang baik adalah mengutarakan, mereproduksikan suara yang mirip sesetianya kepada asli, maka saya mau tanya,
Kalau engkau belum pernah mengetahui apa itu yang asli, bagaimana engkau bisa mengatakan ini benar, itu tidak benar? Tetapi seorang seperti Karajan, seorang seperti Leonard Bernstein, orang seperti Giulini, orang seperti Colin Davis, konduktor yang besar, pada waktu mereka setiap hari memimpin musik, mereka kupingnya berada di tengah-tengah alat-alat musik. Waktu mereka pulang dengar speaker, langsung mereka bisa berkata, ini tidak benar, ini tidak baik, ini tidak baik. Beranikah engkau berkata, kritik tok, lu sombong, ini tidak baik, itu tidak baik. Tahu tidak, saya sudah kerja setengah mati. Kamu kerja setengah mati itu urusanmu. Tapi saya sekarang harus mengatakan ini tidak cocok dengan asli, itu hakku. Sudah mengerti? Nah, gereja sekarang tidak mau terima. Gereja pokoknya apa yang dikerjakan betul salah harus diterima. Namanya cinta Tuhan. Dan tidak mau dikritik. Karena apa? Karena semua semaunya sendiri. Tetapi bukan demikian. Saudara-saudara, saya baca buku surat yang ditulis oleh anaknya Johann Sebastian Bach yang namanya Karl Immanuel Philipp Bach. Dia menulis kepada Joseph Haydn dengan satu kalimat, semua organ yang dibikin betul waktu dibawa pulang ke gereja, papaku mengecek setiap not tidak berkompromi. Waktu dia mengecek sedikit saja beda nada, dia marahin yang bikin betul. Kembali lagi, bikin sampai betul. Karena musik ini saya mau pakai untuk memuliakan Tuhan, tidak boleh sembarangan. Saudara-saudara, maka dia menulis kepada Haydn, tahu tidak tahu, semua orang yang merepair organ setelah ketemu ayahku gemetar kalau dianggap tidak lulus, kalau dianggap tidak baik. Maka mereka bikin lebih baik. Itu sebab organ-organ yang suaranya bagus sekali justru berada di Jerman Timur sekarang. Apa sebab? Karena dulu yang memberikan standar yang suara paling bagus dituntut itu daripada Johann Sebastian Bach sendiri. Sekarang Italia Bugatti bikin organ besar yang sampai kira-kira uang Indonesia 4 miliar. Tapi suaranya terlalu ceras sedikit. Tingginya terlalu. Juga ada di Amerika ada beberapa itu pabrik organ bikin organ. Tidak bisa seperti Jerman Timur punya. Apa sebab? Karena tidak mempunyai kuping seperti Bach. Tapi pada waktu Bach kritik ini kurang beres, ini kurang tinggi, ini kurang rendah, ini kurang tebal suara. Dia mempunyai hakar apa? Dia musikus yang teragung. Saudara-saudara, jikalau kita mempunyai prinsip seperti begini lalu lihat kepada Tuhan Allah, masakan Tuhan Allah tidak berhak menuntut yang terbaik dari kita? Berhak tidak? Jawab. Jikalau Tuhan berhak, lalu Tuhan mengutus hambanya mengatakan ini kurang baik, itu kurang baik. Loh, ini pendeta kok kritik tok? Ini salah, itu salah. Sombong luar biasa. Hanya diri yang benar saja. Bukan demikian. Semua nabi memberikan tudingan-tudingan kepada orang Israel supaya mereka bertobat. Demikian Tuhan mau ada sekelompok orang yang setia kepada dia. Dan setia itu disebut iman. Yang disebut iman kepada Tuhan berarti setia sebisa mungkin kepada kebenaran Tuhan. Itu setia. Maka Paulus berkata di sini, saya menulis surat kabar orang di Efesus, yaitu orang suci. Siapa orang suci? Yaitu mereka yang setia di dalam Yesus Kristus. Setia kepada kebenaran, setia kepada panggilan, setia pada pengajaran, setia kepada wahyu yang diberikan Tuhan kepada engkau. Orang seperti demikian, itu adalah orang suci yang berada di Korintus. Lalu ayat kedua dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah turun kepada kita, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Di sini Paulus menulis dengan dua doa dia supaya orang yang menerima surat ini mendapatkan apa? Pertama-tama dia minta anugerah dari Tuhan, dan kedua minta perdamaian dari Tuhan. Nah saudara-saudara, kedua hal ini kenapa dijadikan satu? Di dalam konsep timur, konsep agama timur, itu damai penting sekali, sejahtera penting sekali. Karena apa? Boleh dikatakan khususnya di negara-negara timur, sepanjang sejarah, khususnya bangsa Tionghoa, penuh dengan peperangan tak habis-habis. Sejarah manusia justru bukan ditulis oleh tinta dan pena. Sejarah manusia ditulis oleh darah manusia sendiri. Di dalam setiap lembaran daripada sejarah, engkau melihat pencurahan darah dari rakyat jelata yang tidak ada salah terlalu besar. Karena militerisme, karena ambisi-ambisi politikus, maka mereka bikin isu, bikin peperangan, bikin pertarungan yang
yang sangat tajam, mengakibatkan kematian kepada yang banyak. Maka selalu orang menuntut apa? Damai. Damai. Kalau negara ada damai itu sejahtera. Kalau ada sejahtera itu bahagia. Kalau ada bahagia baru kita arti hidup itu terjangkau. Jadi kita mengharapkan ada damai. Saudara-saudara, mereka yang masih mengalami peperangan tahun 45, mereka mengalami peperangan zaman Jepang, mengalami peperangan untuk melawan penjajahan Belanda, mengetahui hari-hari peperangan bagaimana sulitnya hidup. Saudara-saudara, damai itu baru dihargai setelah engkau mengetahui apa artinya ketidakadaan damai. Saudara-saudara, sebagaimana kesehatan baru dihargai setelah engkau berbaring di atas tempat tidur, tempat sakit. Waktu engkau tidur di atas tempat orang sakit, waktu engkau tidur di atas rumah sakit, baru di situ engkau melihat orang yang damai, orang yang sehat, berapa bahagia adanya. Waktu saya kira-kira umur 13, saya mengikuti satu seminar dari seorang dokter yang terkenal di Surabaya. Mengatakan satu kalimat, apakah itu dewa? Yang disebut dewa itu seperti orang sakit, lihat yang lain dah sakit, itu semua kayak dewa, dia bilang. Waktu engkau sakit di atas tempat tidur, sikat gigi pun tidak kuat. Engkau tidur pun tidak bisa, bangun pun tidak bisa, hidup pun tidak tahu bisa sampai kapan. Waktu itu engkau tidak bisa apa-apa, seluruh tubuh sudah lumpuh. Melihat orang lari-lari jalan-jalan di pinggir. Nah, kalau ini bukan dewa, apa ini, saudara-saudara? Baru engkau sadar berapa hebatnya, berapa bahagianya orang yang sehat itu adanya. Nah, saudara-saudara, demikian juga mari kita melihat waktu Paulus menulis damai sejahtera Tuhan berikan kepadamu, dia kisarkan kepada sesuatu ketenangan jiwa dari surga yang tidak ada di dalam dunia. Waktu Yesus Kristus bangkit daripada kematian, dia selalu berjumpa dengan manusia dengan satu kalimat, peace on you, peace on you. Sejahteralah engkau, sejahteralah engkau. Saudara-saudara, manusia yang berada dalam keadaan tidak berdamai dan bertengkar tidak habis-habis. Kita memerlukan perdamaian dari Dia, bukan dari dunia. Dan Paulus berkata, kiranya anugerah Tuhan dan perdamaian dari Allah Bapa Yesus Kristus dan Tuhan tiba kepada kamu yang berada di Efesus. Saudara-saudara, puji Tuhan, dengan kehendak Tuhan, dengan utusan Tuhan, dengan berita dari Tuhan, ada pesan Allah kepada orang suci yang sudah dipilih. Minggu depan kita akan meneruskan dengan dipilih sebelum dunia diciptakan. Dan dipilih dengan takdiran kehendak Allah yang tidak ada bandingnya. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Hari ini kita menguraikan sampai di ayat kedua saja. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita dibersihkan, kita dikuduskan, dan kita disebut sebagai orang suci. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ada pesan dari kehendak Tuhan yang selalu menjadi berita surgawi kepada kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita diberikan kebenaran sehingga kita harus setia kepada kebenaran dan ajaran itu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita diberikan iman, ketaatan, dan kesetiaan ketaatan kepada kebenaran yang disebut sebagai iman yang sejati. Kita berdoa kiranya Tuhan memelihara kita menjadi orang yang setia, menjadi orang yang sungguh-sungguh taat, menjadi orang yang selalu memelihara, memegang kebenaran yang sudah dikaruniakan kepada kita. Mari kita berdoa untuk kesetiaan kita kepada kebenaran. Semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Di dalam dunia yang najis ini Tuhan membersihkan kami. Di dalam dunia yang penuh dengan penggodaan ini Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Di dalam pengajaran-pengajaran yang benar Tuhan memberikan dan menuntut ketaatan dari kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk menjadi orang yang taat,
menjadi orang yang suci dan setia kepada Tuhan. Pimpin kami dan dengar doa kami masing-masing. Berkati gereja ini, berkati orang-orang yang berada di dalam kesulitan, orang-orang yang tertipu, orang-orang merasa dirugikan, orang-orang yang tidak mempunyai kesejahteraan, orang-orang yang goncang imannya, orang-orang yang telah memakai nama Allah dan kehendak Allah untuk melakukan hal-hal yang tidak beres. Tuhan, ampunilah dosa kami. Kalau perlu Tuhan cambuklah, dan Tuhan hajarlah mereka yang tidak taat kepada Tuhan, dan beri kekuatan kepada kami untuk bisa membedakan siapa yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan dan siapa bukan, sehingga kami terhindar dari segala sesuatu yang tidak perlu. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih di kota Efesus ada orang yang setia kepada kebenaran, dan kami percaya di gereja ini juga ada orang yang setia kepada kebenaran. Kami percaya ada orang yang taat kepada firman. Demikian di gereja kami percaya Tuhan akan membangkitkan lebih banyak orang yang taat dan setia kepada firman. Ajarkan kami supaya kami lebih mengerti akan yang asli itu bagaimana. Betul-betul mengerti, betul-betul memahami yang asli dari kebenaran Tuhan bagaimana, sehingga kami boleh membedakan yang tidak asli, dan kami boleh menjadi seorang yang sungguh-sungguh setia membela kebenaran. Dengar doa kami Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi supaya kita lebih mengerti kehendak Tuhan, lebih mengerti rencana Tuhan, lebih mengerti kebenaran asli dari Tuhan, lebih mengerti apa tuntutan daripada takhta Tuhan. Mari kita berdoa supaya kita makin maju, makin mendalam, makin akurat, makin sempurna, makin tepat di dalam pengertian firman Tuhan yang asli. Semua berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan selalu mendidik, mengajar kami untuk mengerti yang sesungguhnya dan asli dari Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri bekerja di tengah kami. Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Berkati kami, beri kepada kami iman yang memandang kepada keaslian dari firman, sehingga hati kami boleh tidak digoncangkan oleh ketidakaslian dari dunia. Pimpin kami ya masing-masing. Kami bersyukur, kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Hancurkan kuasa iblis, nyatakan kemuliaan Tuhan di tengah kami, dan berkati kami sehingga kami boleh menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh setia, karena kami mengenal dan kami sungguh mau taat kepada yang asli, yaitu yang diwahyukan oleh Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.